Shalom warga Gemindo Antioquia yang diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan berita sukacita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur akan kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami masih diberikan napas kehidupan. Dan di pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah terang dan pelita berjalan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai di negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggalkan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempiklah, soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari ini akan kukatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya, pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu seperti kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita belajar saat ini adalah janji keselamatan dari Allah. Mudah untuk membuat janji, tetapi tidak mudah untuk mempercayai janji. Seringkali hal inilah yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Janji yang dilakukan di atas kertas pun sering disangkal dan dilanggar. Padahal perjanjian itu penting, tetapi akan batal dengan sendirinya jika salah satu menyangkalnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Sefanya adalah nubuat tentang kedatangan hari Tuhan yang akan membawa kehancuran bangsa Yehuda. Nah, dan juga di sini Sefanya juga mewartakan janji keselamatan. Janji keselamatan yang dijelaskan akan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi mereka yang memerlukan keselamatan, yaitu orang yang mengaku berdosa dan merasa dipanggil untuk bertobat. Nah, kita lihat dari pembacaan kita ayat 9 sampai 20, di sini Allah akan menyucikan perkataan dan menyatukan bahasa supaya seluruh umatnya dari segala bangsa bisa menyembah Dia bersama-sama. Nah, orang-orang yang terserak-serak mengacu kepada orang-orang Yahudi yang terserak ke seberang sungai-sungai di Ethiopia. Ini melambangkan bahwa semua orang Yahudi tidak peduli seberapa jauh mereka sudah terserak akan pulang ke negerinya untuk menyembah Allah. Nah, warga Gemindo Antioquia yang diberkati oleh Tuhan, Allah akan menyingkirkan orang-orang yang congkak dan membiarkan hidup orang-orang yang lemah dan rendah hati. Allah menetapkan
orang-orang yang congkak dan sombong dari itu. Allah menentang orang-orang yang congkak dan sombong dari setiap generasi. Tetapi orang-orang yang lemah dan rendah hati, baik fisik maupun rohani, akan diberi upah karena mereka percaya kepada Allah. Nah, mengandalkan diri sendiri dan congkak tidak memiliki tempat di antara umat Allah atau di dalam kerajaannya. Nah, warga jemaat Gemindo Antioquia, Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan hukumannya, mencerai-beraikan musuh-musuh Israel, dan datang untuk berdiam di tengah-tengah umatnya. Ya, Allah akan memberi mereka sukacita. Dan sepanjang juga menunjukkan bahwa sukacita itu muncul ketika kita mengizinkan Allah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, warga jemaat Gemindo Antioquia, pesan penghukuman di awal kita menjadi pesan pengharapan pada akhirnya. Dalam reformasi agama yang dilakukan oleh Yosia, bangsa itu kembali kepada Allah serta lahiriah. Tetapi hati mereka jauh dari Allah. Sefanya mendorong bangsa itu untuk berkumpul bersama-sama, berdoa, dan memohon keselamatan. Nah, warga jemaat Gemindo Antioquia, di dalam kekristenan, konsep keselamatan merupakan salah satu pokok utama dan menempati kedudukan yang berpusat pada teologi Kristen. Keselamatan di dalam kekristenan juga merupakan pelepasan dari penebusan dosa dan pengaruh dosa. Kekristenan percaya bahwa tidak mungkin orang diselamatkan kalau tidak percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib. Keselamatan tidak bisa diperoleh melalui usaha sendiri, baik dengan berbuat baik, persembahan, meditasi, atau cara-cara yang di luar Kristus. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan bukan hasil dari upah atau perbuatan yang kita lakukan, melainkan karunia dan rahmat dari Allah. Keselamatan hanya dapat diterima, ya, hanya diterima dan itu lewat kematian Kristus. Nah, jadi syarat untuk menerima keselamatan dari Kristus harus mengakui keberadaannya, ya, keberadaan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat? Nah, supaya bisa diselamatkan, kita harus beriman kepada Yesus dan menunjukkan iman kita dengan mentaati semua perintahnya. Nah, Alkitab berkata bahwa iman harus dibuktikan melalui perbuatan, yaitu ketaatan kita. Tetapi ini bukan berarti kita mendapatkan keselamatan karena usaha kita sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah, karunia yang Dia berikan karena kebaikan hatinya yang tidak layak kita terima. Tetapi Allah sangat baik, Dia mau mengasihi dan mau memberikan keselamatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah sekali kita diselamatkan, kita akan tetap selamat? Tidak, Bapak dan Ibu. Seorang yang pernah diselamatkan waktu hampir tenggelam bisa juga jatuh ke dalam air. Demikian pula seorang yang sudah diselamatkan dari dosa bisa kehilangan keselamatannya jika dia tidak lagi beriman. Karena itu Alkitab menasihatkan orang Kristen yang sudah menempatkan keselamatannya untuk berjuang keras demi kepentingan imannya. Dan Alkitab memperingatkan, teruslah upayakan keselamatan dan takut dengan takut dan gemetar. Nah, warga jemaat Gemindo Antioquia, janji keselamatan yang akan digenapi tentu saja, ya, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita perlu ada progres melalui pertobatan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan kehendak Allah serta tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita menjadi layak diselamatkan menjadi pewaris dalam Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di hari Minggu yang indah ini kami datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Di saat ini Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Firman-Mu itu mengajarkan kepada kami. Untuk mendapatkan keselamatan itu, kami harus taat dan takut akan Engkau. Sebab dengan taat dan takut akan Engkau, maka keselamatan itu akan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa keselamatan itu bukan usaha kami, tetapi keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan.
Bapa dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah kehidupan kami di masa pandemi COVID ini Tuhan, Bapa tahu akan setiap pergumulan hidup kami. Bapa berkatilah warga jemaat Gemindo Antioquia. Bapa melihat akan setiap pergumulan umat-Mu. Bapa jawablah mereka seturut kehendak mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka dalam perjalanan hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mendoakan juga para pelayan-pelayan, Bapak pendeta, maupun para majelis. Bapak berkatilah mereka semua di dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani umat-Mu di masa pandemi ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan sinode Gemindo ini Tuhan. Bapak berkatilah para pelayan-pelayan di sinode Gemindo, agar mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat memberikan yang terbaik bagi umat-Mu Gemindo ini Bapak. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan bangsa dan negara kami ini. Bapak berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada mereka, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka mampu dan dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Semuanya kami berserahnya kepada Engkau ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawabnya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pulanglah dan jadilah saksi Kristus di tempat kita berada. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.